Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, salam satu Indonesia. Dewan Juri Lomba Debat Bahasa Indonesia tahun 2022 yang terhormat, para panitia Lomba Debat Bahasa Indonesia tahun 2022 yang terhormat, serta rekan debat yang berbahagia. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anisya Aulia Alfianti, perwakilan peserta Lomba Debat Bahasa Indonesia tahun 2022 dari SMA Negeri 7 Garut. Akan menyampaikan pidato dengan mosi. Sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Sebelum saya menyampaikan argumen saya terlebih dahulu, saya akan menyampaikan definisi pada mosi perdebatan kita pada pagi hari ini. Ekonomi biru adalah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya bantuan kelautan atau potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Sedangkan maritim atau biasa disebut dengan negara maritim adalah julukan bagi negara yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan atau negara yang memanfaatkan secara optimal wilayah lautnya dalam konteks pelayaran. Negara Indonesia pun termasuk negara maritim, di mana memiliki garis pantai yang panjang serta wilayah perairan yang lebih luas daripada daratan. Dewan Juri yang terhormat, salah satu fakta bahwa Indonesia merupakan negara maritim karena Indonesia memiliki sekitar 17.499 pulau, bergaris pantai sepanjang 81.000 km, terpanjang kedua setelah Kanada. Fakta yang lainnya juga karena posisi perairannya yang strategis. Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai pembicara pertama dari pihak pemerintah sangat setuju pada mosi perdebatan kita pada pagi hari ini. Dewan Juri yang terhormat, mengapa saya sangat setuju bahwa Dewan tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru? Karena di Indonesia ada hal alternatif selain strategi ekonomi biru. Indonesia punya potensi ekonomi kelautan yang sangat melimpah. Hal ini didasarkan pada data Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP tahun 2020 memperkirakan potensi ini bisa mencapai $1.338 miliar atau 19,6 triliun per tahun. Namun Indonesia sebagai negara berkembang dengan potensi maritim dengan strategi ekonomi biru, pertanyaannya, sudahkah potensi ini dimanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia? Dewan Juri yang saya hormati, permasalahannya adalah bahwa potensi luar biasa ini belum bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia secara optimal. Maka dari itu, saya sangat setuju dengan mosi bahwa sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Dewan Juri yang saya hormati, Indonesia adalah negara berkembang, kepulauan yang terletak di Asia Tenggara dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Dan Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, mencapai 99.083 km. Dengan garis pantai besar itu, tentu potensi ekonomi maritim Indonesia akan sangat besar dari bidang kemaritiman, baik ekonomi maupun sumber energi dari arus pantai di Indonesia, antara lain ekonomi biru di Indonesia. Yang pertama, pariwisata bahari. Yang kedua, perikanan tangkap laut. Dan yang ketiga, moda transportasi dan persilangan perdagangan dunia. Yang keempat, industri perkapalan. Yang kelima, minyak bumi. Yang keenam, hutan bakau. Yang ketujuh, konservasi
baik sawah, perkebunan, perhutanan, tanah Indonesia subur dan iklim cocok untuk agraris. Di Jawa contohnya seperti sawah, perkebunan, teh, sayuran, dan contohnya lagi di Sumatera seperti kelapa, sawit, kopi, tebu, dan Kalimantan contohnya seperti sawit dan kayu. Dewan juri yang saya hormati, Indonesia bisa memfokuskan ekonomi agraris sebagai tulang punggung perekonomian dengan mencukupi kebutuhan kehidupan kemasyarakatan, di mana menjamin kesejahteraan ekonomi. Dewan juri yang terhormat dapat disimpulkan bahwa sebagai negara berkembang dengan potensi maritim dengan tidak menggunakan strategi ekonomi biru, ada hal strategi lain yang dapat dengan cara mengelola sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia dengan menerapkan industri hijau. Dewan juri yang terhormat, dan itu saya perjelas bahwa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya alam yang melimpah dan harus dikelola secara berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan umum.